Terus tapi perkembangan teh ya, misalnya kita ngomongin teh, ya biasanya kita ngomongin kopi ya. Misalnya teh sendiri, di Banyuwangi sudah mulai gimana sih? Mungkin setiap kedai kopi di sini itu ada memakai teh. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Oke, kembali lagi di Ngopi Enak, Ngopi Inspirasi. Ya, sekarang kita ada di Ice Podcast ya. Ini bersama dua sahabat. Yang satu dari... Aku siapa? Ini ada Lutfi dari Kulino, sama ada ini sahabat baru saya nih, Bagus dari Rumah Teman. Dari tadi di sini, Dari tadi di sini. Jadi ini yang ngobrol santai ya kayak biasanya lah. Ini teman-teman ini apa ya? Salah satu pemuda kreatif ya yang ada di Banyuwangi. Termasuk saya, aku itu pemuda nggak masuk? Lebih ke setengah muda. Mendekati usia Senja. iya. Masuk ya? Loh, seangkatan loh kita. Oh iya ta. Enggak kok. Oke, Lut. Pertama apa ya? Background ini apa sih? Background apa? Pertama, kalau Lutfi dulu. Background apa? Background tuh IT sih Mas sebenarnya. Basicnya IT. IT, informatika. Aku lulusan S1 informatika Di Jogja. Oh, di Jogja. Nah, di Jogja. Apa? Kampus apa? Amiko. Oh, di Amiko Jogja. Oh, Bagus. Backgroundnya apa? Background serabutan sih Mas. Serabutan. Tapi kuliah pertanian agribisnis S1. Di? Saraswati dan Pasar. Saraswati dan Pasar. Agribisnis. Lulusan kapan, Gus? 2015 aku lulus. 2015. Kamu? Aku 2016. Orang 2016. Oh, ngajak setahun lagi Bagus. Oh, apa lagi? Lulus apa iki? Lulus. Lulus kuliah apa lulus SMA? Lulus kuliah. Kuliah Oh. 2019. Oh, kuliah. Aku 2016. Orang 16. Selisih 2 tahun. 3 3. tahun. Oke, jadi gini teman-teman. Mereka berdua ini punya bisnis ya. Bisnisnya itu pertama Kulino. Kulino yang setahu saya itu ya ada banyak produk. Kalau Bagus Rumah Teman sendiri ya lebih ke apa ya? Warkop ya. Warung kopi. Warung kopi. Tapi lebih ke coffee shop sih, lebih ke coffee shop. Yang Kulino, Kulino dari di mana? Kulino tuh ada 3 outlet sebenarnya. Ada 3 di mana ya? Di Genteng, Sempu, sama di Sanggaran. Produknya yang dia Kalau produknya banyak Mas, produknya ada teh, Oh, terus teh. ada kopi juga, nah gitu. Cuma yang lebih banyak teh. Oh, tes yang apa? Lagi in saya ya. Jadi lebih ke arah bahan baku sih, banyak yang dari bahan bakunya. Jadi kayak Rosella, Tela, kayak gitu. Tela. Sama Dryet gitu. Itu bikin sendiri. Bikin sendiri alhamdulillah. Nanam sendiri, proses. Apa sih nanam? Sih. Sing apa ya? Rosella, Telang itu nanam sendiri di rumah. Nanam sampai Iya, nanam. Hah? Terus produksi ya kan. Pasca panen itu habis itu didistribusikan. Oh. Tapi yang di Rumah Teman ada? Ada. Aku pakai produk Rosella Telang masih pakai. Masih pakai. Jadi diinovasi ya. Maksudnya jadi dengan masuknya beberapa tahun yang lalu ya main teh itu dari aku di Bali. Jadi barista itu bermain teh. Itu ternyata efeknya bagus juga. Ternyata maksudnya selain kita enak dikonsumsi itu ada manfaatnya di dalam tubuh. Jadi makanya tak terusin, mumpung di Banyuwangi itu Kesehatan. ada masih kan jualan. Aku belum tahu sebelumnya, terus akhirnya masih jualan. Ya udah, akhirnya kita inovasi yang kayak kita kan cuma jadi produk, jadi produk mentah tak jadi produk jadi yang bisa menarik aja. Terus tapi perkembangan teh ya. Misalnya kita ngomongin teh, ya biasanya kita ngomongin kopi ya. Misalnya teh sendiri di Banyuwangi sudah mulai gimana sih? Pandangannya mesti lebih kayak daya konsumtifnya apa ya, mulai hampir sama seperti orang kayak cappuccino kayak gitu-gitu loh. Hampir. Udah mulai bagus enak. kalau ngomongin teh ya Mas. Karena Bagus sih konsumtif teman-teman konsumsi ya di apa? Hampir mungkin setiap kedai kopi di sini itu ada memakai teh. Iya sih. Jadi ya cuma mungkin dulu dia mainnya di teh basic.
Akhirnya ada tahu nih, oh ada rosella, ada telang, Oh. ada lavender mungkin. Oh, gini teman-teman, maksudnya teh basic itu teh-teh yang memang dijual di pasaran ya, komoditi apa. Jadi sekarang ini arahnya mulai dari kayak daun-daunan ya, bunga-bungaan ya. Bunga rosella, terus ada lagi apa? Talang. Telang, early grape, black, camomile, lavender. kayak gitu. Terus Apa? Chamomile. Chamomile. Oh, chamomile, lavender chamomile. Banyak mas sebenarnya kalau ngomongin teh. Jadi Terus sedune sendiri ya wis kayak seduh-seduh kopi gitu. kalau aku punya metode sendiri sih. maksudnya Jadi beda gitu. Beda. Kalau biasanya kan cuma kita ngeboil air, habis itu diseduh, time brewingnya ada. Ah. Kalau aku lebih tak masak sih. Oh, digodok. Aku masak. Jadi aku masak kalibrasi berapa ratus gram. Kan sama Untuk- kayak buat biangnya teh itu. Ya, jadi konsentrat nah, akhirnya. Sama. Pada akhirnya konsentrat kan. Sama. Dan itu lebih ngeluarin rasa sih. Oh iya. Dan benar. masak pun kalau aku sih lebih metode sih. Jadi dari bahan mas biasanya kalau aku panci itu tak pilih. Biasanya Oh, lebih enak pengaruhnya ke sapu. Sapu itu keramik, gentong Oh. keramik. Untuk biasanya Ya, ya, herbal tuh dia nggak ada pengantar burnnya. Biasanya kalau gini kan nggak bisa Itu kan ada burnnya, stainless itu ada pengaruhnya. Oh. Jadi lebih ngejaga kayak itu. Jadi untuk bodinya tuh lebih enak ya. Nggak burn, nggak ada smoky. Ya memang like, misalnya dari bahan ya. Iya. Dari bahan-bahan apa? Penghantar panasnya kan memang beda-beda. Ini kan Iya. beberapa panci-panci kan memang beda-beda. Benar-benar. Tapi sampai ke sana ya ngulik ya. Iya. Ada maksudnya di Bali itu sampai diajarin seperti itu aku di tempat kerjaku sebelumnya. Oh. Jadi konsistensi rasa itu dijaga banget. Hmm. Di saat orang bermain banyak orang yang main rosella di Bali itu. Tapi kalau menurutku dan menurut teman-temanku customer adalah ya rosella aku tuh beda aja sama yang lain. Sama-sama merah tapi ingredientnya beda. Ya, iya lebih Ya lebih kan? apa? Lebih tebel ya. Iya. Karena dimasak. Dan dimasak metodenya. kalau dimasak tadi kan pasti warna lebih merah, warnanya Mas. merah, benar. Dan rosella pun nggak terpaku, ada rosella merah, hitam, ungu juga Iya. kan. Oh, rasanya apa? Wah, Hah? ada jenisnya. Sing kamu nanam itu apa? Kalau yang punyaku tuh ada ungu, ada merah. Cuma yang paling banyak di tempatku tuh ada yang merah. Oh, Tuh. anu ya memang. Rare-nya seperti itulah. Tapi like misalnya rasa sendiri ya, Bang? Nah, mirip Pak. Mirip sih. Hah? Mirip. Cuma Mirip. kalau yang hitam dia bodinya lebih tebal. Lebih tebel. Lebih asamnya lebih nyelekit deh. Sampai penampakannya lebih itu ya. Warna wis. Warna. Warna paling gini. Oh. Warnanya. Kayak gitu. Ya. Jadi apa Mas ya? Maksudnya untuk di Banyuwangi nih asik sih. Karena satu aku zaman kecil ngeriwain itu sebenarnya rosella tuh banyak banget di sekitaran rumah kita. Betul. Tapi tidak ada yang Nah, karena orang nggak tahu. Iya ya. Maksudnya Karena orang nggak tahu. iki apa diapa iki? manfaatnya. Ini pakai Yo. apa nih? Terus sebelum aku pulang ke Bali, Banyuwangi ini dari Bali, ya Mas Lutfi wis ngulik iku, sudah mengedukasi. Terus Tapi aku eling Lutfi. Nah, Lutfi ku pernah ngomong gini. Semua main kopi, aku tak anu ae lah. Gitu Main loh. teh. Iya. Ya kan mesti semua kabeh main kopi loh, Mas. Aku tak ngeteh ae lah. Iku sih memang belum apa? Iya, Belum hype-nya itu ya. Hype-nya apa? Hype-nya tehnya itu belum itu. Ah. Belum apa? Belum banyak ya. Belum banyak. terus dan di Cina pun orang-orang tua panjang umur minum teh. Iya, betul. Ya toh. Betul. Jadi sebenarnya apapun bahan alami itu kan udah ada kadar glukosanya. Nah. Kalau memang kita ngolahnya bener. Kalau enggak kan pasti gagalnya berbeda lagi kalau keserap tubuh kayak gitu. Oh, iya. Kayak gitu sih Mas. Jadinya kan ada tuh zamanku kecil tuh bilang, orang Cina tuh lo minumnya teh setiap pagi sehat terus sampai umur 100 gitu. Kan katanya teh itu kan antioksidan ya. Iya, betul. Sebetulnya kalau misalnya dilihat dari sisi itu hampir sama aja sih semua. Sama kopi. Sama Kopi. kopi. Hampir sama sih untuk apa? Ada kafeinnya juga. Ada mesti ya tetap zat adiktif itu mesti tetap ada karena itu. Karena kita harus akhirnya kan kalau misalnya udah kebiasaan ninggalin kan juga berat juga. Iya, iya. Emang budaya misalnya budaya teh memang dari dulu ya Cina. Iya, Yang apa? Mm-mm. Sing buatan. Ya ketimbang ya balik lagi ketimbang kita punya bahannya terus Tapi diolah sama ya orang apa? lain. Sing teman-teman rasakan ya waktu konsumen itu datang, waktu nyoba teh, nyoba apa. Itu ya apa mesti apa ya ibarat itu kayak ini nih. Antusiasmenya, tanggapan itu ya apa sih? Ya, Soal teh. Bagus, Mas. Bagus sih kalau Dia ngomongin dia ngulik nggak sama kayak Enggak orang sih. kopi gitu nggak? Tidak.
lebih cenderung nggak ngulik sih, cuma dia kaget aja sebenarnya ini bahannya apa. Oh, Ini Rosella tuh kayak gimana? Kayak gini, oh iya aku familiar mas dengan bunga ini ternyata. Oh iki iso digawe teh loh. Oh. Cuma seperti itu sih. Nah itu mungkin validasinya ketika si Mas Bagus punya kafe mas. Hmm. Kalau Lek, validasiku sebagai aku pemilik produk, akhirnya produkku itu keluar terus. Karena hampir di beberapa kafe di Banyuwangi itu ngambil iya. produkku. Jadi lebih ke kayak- suplai ya, suplainya. Aku Simbiosis suplainya. mutualisme sih akhirnya mas. Sama-sama Makanya, diuntungkan. Jadi kalau ngomongin soal tanggapannya seperti apa di customer, kalau dari Mas Bagus sendiri validasinya ya itu tadi. Dia langsung ke customer, oh ini ada rasa bunga Rosella kayak gitu. Nah, kalau di tempatku ya perputaran produk itu akhirnya mas. Oh. Jadi saking banyaknya produk kayak gitu keluar, berarti kan antusiasme di pasar tinggi. tuh tinggi. Kayak gitu. Mungkin konsumsinya di Banyuwangi itu kalau dibilang telat mungkin telat ya. Kalau ya Soalnya di kota-kota besar sudah main dari sebelum-sebelumnya. Oke. Dan itu sudah inovasinya ke tempat lain lagi. Maksudnya udah beranjak ke lavender lah. Kalau di sini kan masih kepentok di Rosella. Lavender Iya. pun grade-nya belum tahu. nah, Tapi di emang sini ya. tuh Rosella, di sini masih Rosella, Telang kayak gitu. Ada sih beberapa mungkin kafe yang udah ya. Ais. Ais kan main teh juga nah, toh. itu ada. Terus Dread Mawar lagi kan. Nah, Banyak juga sebenarnya. Jadi setiap bunga tuh menurutku yang dikeluarkan kayak sejenisnya teman-teman Mas Lutfi itu, maksudnya sekomoditinya Mas Lutfi itu pasti ada tujuannya dan ada manfaatnya. Cuma dari kayak kita nih, kalau aku kan dari segi usaha, gimana caranya pengen inovasi sih mas? Maksudnya harusnya kita jualan kopi, kan biasanya ada matcha, ada red velvet, ada seperti itu kan, itu produk kimia. Ya, Kalau ya. bilang, ya. kenapa nggak kita lari ke alami? Kalau aku kenapa nggak maksudnya ke alami dulu, maksudnya oke lah kita ngedukasi cewek-cewek yang sering nongkrong, anak-anak muda itu yang nggak suka kopi larinya ke teh, sama-sama ikut ke kafeinnya. Tapi setelah itu pindah ke kopi lebih enak aja sih menurutku. Oh ya. Jadi teh tuh nggak semata-mata itu plain. Ya dia Ya itu, lebih ke jadi memang harus balik lagi kayak di awal-awal kopi ya, educate juga ya. Tetap kenalin juga toh. Tetap mas. Jadi kayak fase hari ini ngenalin ke customer harinya, bukan ke komoditi kayak model aku mungkin ya. Oke. Jadi penggiat kopi tuh udah tahu Rosella nih, tapi dia belum tahu mau diapain. Oh. Nah sekarang kalau yang udah ngerti kayak aku tinggal kejualan aja. Siap. Hai, nama saya Vista. Sejak kecil, saya sudah suka bernyanyi. Melalui musik, saya mengekspresikan diri. Hingga saat ini, saya menjadi penyanyi profesional. Musik pop, rock, Melayu, semua saya nyanyikan. Kali ini, saya ditemani dengan Kulino. Rame warna-warni musik saya, serame varian rasa dari Kulino. All ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And when you're in mission, that you feel the same. I just wanna be the Ini gitu ya pandangannya beberapa konsumen yang teman-teman menikmati teh dari sisi sisi kedai kopi dan sama dari sisi supplier. Terus ke depan nih bakalan berwarna nggak teh nih di Banyuwangi? Maksudnya gini, cara nyeduhnya nggak melulu kayak gitu-gitu aja loh. Kayak misalnya kamu kan tadi di boil tuh. Nah terus kan ini nanti kan tak lihat kan juga teh itu banyak loh Gus, seduhan-seduhan metode-metode seduhan-seduhan ini. Tapi ku ya apa? Maksudnya bakalan jadi kayak kan sudah banyak tuh home brewer atau apa. Lebih berwarna sih jadi gue. Pasti ya. Lebih seru aja. Pasti. Gitu ya. Jadi berarti peluangnya teh gede banget Gus. Besar. Besar. Hah? Besar. Apalagi ono kayak golongan mixi apa? Mixologi. Nah, besar. Besar banget. Jadi kalau tak lihat aku sih kayaknya bakal berkembang, makanya aku mungkin bulan ini mengeluarkan menu teh baru. Maksudnya aku buat teh. Jadi ini ada mungkin lavender sama chamomile paling. Campur gitu di blend. Campur.
Mungkin terus aku masih coba nyari-nyari bunga apa sih yang edible untuk bisa tak dry sendiri juga, nyoba kan kebetulan ada di kedai. Jadi cuma buat konsumsi di sana dulu. Jadi untuk paling teman-teman di saat kalau kita ngandelin yang ada sekarang tapi kita nggak berinovasi mungkin bakalan mati sih. Iya benar. Jadi biar seru aja. Jadi kayak hari ini aku pakai Mas Lutfi yang jualan, jadi aku sharing kayak gini. Jadi ini enak. Jadi Mas Lutfi juga ngeriset dengan caranya dia, aku ngeriset dengan caraku mungkin. Ya lebih ya Kayak diskusi gitu ya. sih. Hidup Lebih enak. Ya. Lek pandangan Dewi ke depannya? Masih bagus mas. Hah? Kalau ngomongin masih ditanya masih bagus bagus banget gitu, masih bagus banget. Apalagi hari ini gitu kan, hari ini orang tuh udah mulai bosan kopi ya, udah selalu info tuh di Instagram, di sosial media tuh keluarnya kopi. Anu ya, titik jenuh ya mungkin ya. Titik jenuh ya. titik jenuh. Terus kedua kalau ngomongin teh itu kan herbal juga ya mas. Herbal. Nah kebetulan aku juga kemarin kan di forwarder kan mas, forwarder terus nyari komoditi gitu kan. Nah nggak sedikit beberapa produk komoditi di Indonesia itu kayak teh gitu, itu banyak dikirim ke Eropa. Itu yang bagus-bagus. Kalau ngomongin bagus sih enggak mas, kan Itu teh sing apa? Komoditis Iya. ya, lebih komoditi ya. kayak jahe kering kayak gitu banyak banget. Terus chamomile kayak gitu banyak. Bunga telang itu ada. Bunga telang dari Indonesia dikirim ke Eropa tuh banyak. Bunga telang ya. Banyak. Berarti ya, misalnya kamu cari bunga telang habis, ya berarti sudah di Eropa habis. Kasian. Tapi kan ada kulino. Oh gitu ya. Iya. Nyambung ya. Indonesia negaraku, kulino tehku. Isai. Ya. Ya, promosi lah minimal setengah Ya, harga. ya. Minimal setengah harga biasanya sih branding. Gratis lagi. Ya, Ya. Jangan dari BA ku deh. Oh ngono. Oh, masuk Gus. alhamdulillah ya Allah. Wis gak ngedrai mana ya? Ya bisa mas, maksudnya di kita tuh banyak banget sebenarnya. Kalau dari sini teman-temanku yang di Bali ada satu dari teh hari ini Mas Rizky itu ngedukasi aku, bosku Mas Munir dari Jenar tuh ngedukasi juga. Jadi bahan yang di pasar itu sebenarnya bisa kita pakai produk. Oke. Kunir lah kalau mau main, serai lah. Ya kan maksudnya jadi banyak kapulaga, cengkeh, kayu manis itu. Tapi terkadang orang itu karena udah terlalu sering dicekokin dengan minuman yang powder berbentuk serbuk itu, jadi udah terlalu nyaman di sana, kita mau ngubah itu susah. Jadi edukasinya pelan lagi. Sama kayak kita awal-awal edukasi kopi lah. Kopi itu nggak melulu tentang pahit. Ya. Sebenarnya kopi itu bisa ada rasa kayak gini terus. Ya terus itu sih sebenarnya kembali ke alami sih pengennya. Iya sih, nanti bakalan bergeser ya. Iya. Pelan-pelan bakalan bergeser. Terus kan soalnya tingkat kesadaran soal kesehatan apa kan berkembang. Apalagi semenjak Covid tuh mas. Iya, benar. Orang Pola. udah aware dengan kesehatan sekarang. Pola pikir juga Fenomena ini kan berubah. kembali lagi kayak dulu kita pakai pupuk yang gimana sekarang organik kayak itu kan. Pasti ada perdebatannya, tapi lambat laun pasti akan jalan bareng sih. Jadi ada pasarannya masing-masing, Ya punya segmen masing-masing. kalau dibilang mati pun nggak mati. Kalau bilang nanti ke depan berapa tahun lagi mati apa nggak mati berarti. Ya karena komoditi. Iya, maksudnya tetap ada walaupun 1-2 tetap berjalan gitu aja. Rosella itu kan udah dari tahun berapa mas? Bahkan aku inget ya, aku masih SD itu loh Rosella udah terkenal gitu. Cuma akhirnya padam gitu kan, nggak terlalu rame. Akhirnya ketika ada kafe, sekarang booming lagi. Ya soal ini. Gitu. Jadi tolak ukur sama informasi sing bisa memang kelihatan langsung dapat di sisi konsumen yang pas. Itu malah bukan supermarket dan lain-lain. Iki kayak kafe, Iya. apa. Jadi memang langsung mengena di itu Aku personal baru ini kan? tuh kaget malah di Mitra daerah Oh, Jogja iya. itu jualan Rosella 50 Ada gram. Rosella. Itu dari Blitar kalau nggak gitu. Blitar atau mana? Oh, Gitu. kalau masalah itu 50 gram deh packagingnya. Di packing, packaging gini. Jadi Plastik gitu loh. hari ini tuh aku tahu, maksudnya di sana tuh ternyata ada Rosella. Oh. Dulu aku nyari Rosella tuh kan susah. Maksudnya awal-awal tuh kalau Oh iya, berarti kan mereka kan banyak permintaan toh. Oh, iya kemungkinan dia melihat. Iki ono gak nih? Sini ada nggak Rosella? Sini ada. Ya wis diadain. Kayak gitu-gitu mas. Jadi ini ya selumayan lah enak. Jadi kayak sebenarnya
aku masih inget kecil tuh, aku SD di Banyuwangi tuh ngelihat pohon rosella tuh dibilang buat teh, tak petik ada 10 biji terus tak seduh tuh nggak merah-merah, ternyata harus dikeringin dulu. Jadi aku hari ini ngeriwain cerita kecilku aja. Dulu aku salah membuat rosella, hari ini aku bener membuat rosella. Mantap dong. Buktinya satu konsumsi. Yang pertama tak buat gitu. Iya, itu. Pertama aku maksudnya di Jenar Kopi di Banyuwangi di Bali tuh sangat ramai, terus aku bawa ke sini, aku modif dikit. Ya, tak sajikan, aku kan sempat ada kerjaan di kafein di Tegal Grimo tuh, tak keluarin rosella. Ya memang itu booming ternyata. Terus aku buat sendiri hari ini ya booming aja, banyak konsumennya, nggak pernah mati. Ya. Jadi gede ya peluangnya. Iya, tergantung aja mau gimana. Ya tergantung ini Mas, sebenarnya tergantung kita sih yang ngejual kayak gimana. Bosan aja aku basic apa-apa dikit-dikit sirup gitu. Iya sih. Gede nanti kimianya. Nggak bakal hidup lama lah kita. Insya Allah. berarti sing konsumsi itu cepet mati kan. Bahaya bisa novel nih ya. Anu sih maksudnya. Yo. Biar nggak kepentok nih sirup-sirupan. Ya memang bener sih. Memang tingkat kesadaran ya balik lagi ya. Sing diobrolin barusan kan kesadaran kan tambah tahun tambah apa berubah ya. Berubah pola pikir juga berubah. Lutfi juga tadi bilang ya pandemi ini juga. Jadi arahnya ke situ, arahnya ke situ semua. Jadi nggak bakalan berubah semua. Rosella tuh kalau nggak salah bagus banget pencernaan Mas. Yang susah pup gitu. Aku sih sebetulnya misalnya pup ya kopi. Tapi sama-sama sih ya memang. Itu juga bisa, maksudnya kalau orang nggak suka kopi kan bisa lari kayak itu. Sehat intinya. Enggak. Ya karena ada segmennya masing-masing. Segmennya masing-masing memang. Ada orang yang nggak suka kopi, larinya ke teh. Gitu. Cuma kalau balik. Tapi teh universal sih ya. Iya sih. Oh, iya. Orang sakit minum teh. Banget. Terus Gak ono wong anak kecil pun juga minum. Kono wong loro ngombe apa kopi hangat aja. Itu bisa jadi pewarna alami tuh. Juga tuh. Rosella warnanya ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hitam. Telang tuh kan warnanya ungu itu. Tapi kan cuma bedanya rosella sama telang kan karena telang mau diseduh kayak gimana plain. Nggak ngeluarin rasanya. Cuma dia lebih ke warna. Makanya aku telang. biasanya Karakternya seperti itu ya? Iya, tak mix sama apa yang aromatik. Tapi gini Gus, telang nih. Telang ini kan memang misalnya bagus bilangnya itu plain. Tapi kan waktu dikasih pemanis gitu ya. Kasih gula. Manisnya kan dia punya karakter sendiri nggak? Si telangnya. Kalau nggak terlalu signifikan sih Mas, tipis bodinya tipis. Masa? Iya Mas. Dia jadi cuma ya warna itu tadi loh. Jadi paling bisa dicampur dengan bunga-bunga yang ngeluarin aroma sih, kenang. Oh, lebih ke itu ya. Di terus habis blending ya, itu di blending ya. Mungkin elder lah kalau ada di sini. Gitu. Bunga elder, ada bunga elder. Elder flower. Enggak, maksudnya lebih karakternya lebih gimana? Dia manis, aromatik juga. Kuat dia aromatik. Kuat. Jadi kalau menurutku, kalau dari sepengetahuanku adalah telang tidak bisa berdiri sendiri. Iya harus di blend. Terus si jenis mau rosella. Rosella bisa karena asamnya dapet, manisnya ada. Malah katanya lebih masam rosella daripada jeruk. Oh gitu. Iya. Coba wes kita meres jeruk, kita campur ke susu. Cepet gumpalnya cepetan rosella ketimbang itu. Oh. Kuat ya berarti karakternya rosella. Kuat banget. Asamnya tinggi deh. Kuat banget. Pengetahuan teh bertambah nih teman-teman ya. Kuat banget. Kayak gitu. Enggak kerasa nih, hampir 20 menit loh kita. Oh iya. Kopi ini Mas. Kopi nintek. Oh bodoh entek. Sisin kasih paling. Fumit tok ding. Lutfi akeh. Oke. Makasih. Bagus, salaman sih. Asik. Makasih Lutfi. Ditunggu part 2-nya untuk langsung kita nyeduh. Oke. Jadi kita bahas apa ya? Bahas lebih detail karakteristik beberapa Rosella sama telang ya. Ini kok bener-bener plain ya apa? Terus ini kalau warna-warnanya itu apa? Terus tingkat manisnya atau apa? Soalnya memang waktu nyoba beberapa, kadang kan gini, kita sadar yang masih belum tereduk itu tingkat full manisnya biar nggak seri itu ya apa sih? Kadang kan kita mau pokoknya manis gitu ya. Pokoknya manis kan. Api. Dia diminum oleh dapat 15 menit udah banyak loh, sering sekali. Nah, itu kan juga harus ada apa ya? Bukan harus ada sih, lebih ke ini. Ada tingkatan-tingkatan itu kan sing kita harus tahu.
batasannya sak gini loh. Aja dilebih kan Iya. kamu ngelebih bakalan seperti ini. Ini gitu sih nanti ya pembahasannya. Siap. Oke, teman-teman, makasih banyak Bagus, makasih banyak Lutfi. Sama-sama. Sampai ketemu part 2. Ngopi enak. Ngopi inspirasi. Alah, ente. Sip. Saya ente.